Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Matahari mulai meninggi menampilkan warna keemasan di ufuk timur. Sisa hujan semalam membuat desa Kenongko diselimuti hawa dingin. Banyak warga yang memilih berdiam di dalam rumah, mengelilingi tungku yang menyala di dapur masing-masing untuk mencari kehangatan dan menghalau rasa dingin. Namun Bude Sumi justru terlihat sibuk berjalan ke sana kemari sambil sesekali menepuk-nepuk kepalanya. Pak De Cokro yang melihatnya merasa sangat terganggu dengan ulah istrinya itu. "Bun, kamu itu kenapa dari tadi sibuk ke sana kemari? Memangnya kamu nggak pusing?" "Aku yang melihatnya saja pusing," protes Pak De Cokro. Dia sedang duduk santai di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi dan menghisap sebatang cerutu saat Bude Sumi berkali-kali keluar masuk rumahnya. Bude Sumi berhenti dan menghampiri Pak De Cokro, lantas duduk di sebelahnya. "Entahlah Pak Ne, perasaanku tidak enak. Sudah berhari-hari ini aku kepikiran Saka," jawab Bude Sumi dengan mata menerawang jauh. "Beberapa hari belakangan, semenjak Wuri bergabung di Padepokan, Saka tak pernah muncul lagi. Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu memikirkan Saka? Dia kan tidak waras. Buat apa dipikirkan? Yang penting, dia tidak mengganggu orang itu sudah cukup. Tidak membuat aku malu," ujar Pak De Cokro santai. "Ya Allah Pak Ne, nyebut kamu Pak. Saka itu meskipun bukan terlahir dari benihmu, tetapi dia menghormatimu selayaknya ayah kandung. Kenapa Pak Ne tega berkata seperti itu? Tidak adakah rasa khawatir terhadapnya?" "Khawatir katamu? Buat apa aku mengkhawatirkan anak tiri yang tidak tahu membalas budi? Aku membesarkannya agar dia menjadi penerusku dan mau menuruti semua keinginanku. Nyatanya hanya disuruh mengikuti ajaran Kisulo saja dia tidak mau. Bahkan malah gila sehingga membuatku malu setengah mati," ucap Pak De Cokro dengan kalimat berapi-api. "Pak Ne, jaga bicaramu. Memang kenapa kalau dia cuma anak tiri?" Bude Sumi tersulut emosi mendengar ucapan suaminya. Dulu saat menikah dengan Pak De Cokro, dia memang seorang janda beranak satu berusia 1 tahun 3 bulan. Ayah kandung Saka meninggal saat Saka masih di dalam kandungan. Awalnya Pak De Cokro menyayangi Saka dengan sepenuh hati. Namun sejak kehadiran Kisulo, semua berubah termasuk cara pandang Pak De Cokro terhadap Saka. "Sudahlah, jangan membahas Saka lagi." Pak De Cokro enggan menanggapi pertanyaan Bude Sumi. Dia memilih melanjutkan aktivitasnya menghisap cerutu sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Bude Sumi melihat pemandangan itu dengan perasaan masgul. Dia tidak menyangka jika suaminya benar-benar tak memperdulikan Saka lagi. Bude Sumi menangis membuat suaminya memperhatikannya lagi. "Sudahlah, jangan menangis. Tak perlu kau tangisi Saka sekarang. Ingatlah Wuri, sebentar lagi dia yang akan mengangkat derajat kita." Mendengar nama Wuri disebut, Bude Sumi langsung menghapus air matanya dan menatap suaminya dengan tajam. "Maksudmu apa Pak Ne? Bagaimana bisa Wuri mengangkat derajat kita? Dalam waktu dekat, dia akan menjadi istri kedua Kisulo. Itu berarti kita sebagai Pak De dan budenya akan menggantikan Hario dan istrinya menjadi walinya. Semua orang tahu bahwa Hario dan istrinya menghilang tak tahu rimbanya. Otomatis orang akan menyanjung kita sebagai mertua dari seorang Kisulo. Astagfirullah, bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu? Kamu yakin Wuri mau menjadi istri kedua Kisulo?" "Iya, aku yakin. Aku melihatnya sendiri saat Kisulo mengumumkannya secara resmi bahwa Wuri akan menjadi istri keduanya. Dan Wuri kelihatan biasa saja. Tidak ada kesedihan sedikit pun di wajahnya. Bahkan Kisulo juga mengumumkan kalau pernikahannya akan dilangsungkan akhir bulan ini." Pak De Cokro berhenti sejenak untuk menghisap cerutu dan mengembuskannya lagi. Setelah itu, barulah dia berkata melanjutkan ucapannya, "Makanya, kamu itu kalau diajak mengikuti kegiatan di Padepokan itu mau. Jangan cuma mendekam di dalam rumah terus. Jadinya ya seperti sekarang." Ketinggalan informasi, Bude Sumi memilih tak menggubris ucapan suaminya dan masuk ke dalam rumah. Pikirannya tiba-tiba mengatakan bahwa ketidakmunculnya Saka belakangan ini pasti ada hubungannya dengan akan dilangsungkannya pernikahan Wuri dengan Kisulo. Bisa jadi anaknya itu sedang merencanakan sesuatu bersama Wuri. Sebaiknya aku tidak berpikir negatif tentang Saka maupun Wuri. Mereka pasti sudah memikirkan akibatnya sebelum mengambil tindakan. Termasuk Wuri yang menerima lamaran Kisulo. Lebih baik aku mendoakan kebaikan dan keberhasilan untuk mereka, ucap Bude Sumi dalam hati. Dia paham bahwa Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Oleh karenanya,
Dia harus berprasangka baik dalam kasus Saka dan Wuri. Hatinya menjadi lebih lega sekarang. Di tempat lain, Saka, Panji dan rombongannya menyeberang sungai kemudian berjalan menyusuri tepian sungai yang berada di belakang padepokan. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melewati jalan utama desa Kenongko karena sudah pasti Kisuro akan memerintahkan pengikutnya untuk mencari dan mengejar mereka. Pada awalnya, Umi Siti sangat histeris mengetahui Wuri tertangkap. Tetapi Kiai Haryo menenangkannya dengan memberikan kemungkinan paling masuk akal. Kenapa Wuri memilih menyerahkan dirinya dibanding membiarkan Saka yang tertangkap? Kiai Haryo memang mempunyai pemikiran yang sangat kritis sama seperti Wuri. Sehingga jalan pikiran Wuri bisa dibaca oleh Kiai Haryo. Menurut Kiai Haryo, Wuri pasti berpikir bahwa Kisuro tidak akan mungkin menyakiti dia karena dia perempuan yang sebentar lagi akan dinikahinya. Selain itu, yang menjadi incaran utama Kisuro adalah dirinya. Sehingga Kisuro pasti akan fokus mencari keberadaannya sekarang. Oleh karenanya, mereka lebih baik secepatnya mencari tempat yang aman. Panji memimpin rombongan dengan berjalan paling depan sedangkan Saka berjalan paling belakang. Sebenarnya dia sangat mengkhawatirkan keadaan Wuri, tetapi tak ada pilihan lain buatnya selain mengantarkan Kiai Haryo beserta rombongan ke tempat aman dulu baru kembali untuk menyelamatkan Wuri. Setelah berjalan hampir 2 jam, sampailah mereka di sebuah gubuk yang berukuran cukup besar dan terletak di tengah hutan jati. Gubuk tersebut terbuat dari papan dengan atap daun kelapa yang sudah mengering dan dianyam sedemikian rupa. 12 orang tersebut lantas berhenti untuk istirahat. "Kiai, bagaimana kalau kita tinggal di sini untuk sementara waktu sambil menyusun strategi menghadapi Kisuro?" tanya Saka setelah semuanya duduk lesehan di atas tanah. "Aku setuju. Kurasa tempat ini cukup jauh dari padepokan. Lagi pula menurut perkiraanku, Kisuro dan anak buahnya kemungkinan besar akan mencari ke arah desa Kenongko, bukan ke sini. Akses ke sini cukup sulit dan tidak pernah dilewati orang. Insya Allah, mereka tidak akan kepikiran ke sini," jawab Kiai Haryo. Ucapan seorang yang berilmu dan mempunyai amalan andalan yang biasa diamalkan oleh para anbiya bukanlah sekedar isapan jempol. Apa yang keluar dari mulutnya sudah dipikirkan masak-masak dan biasanya nalurinya menuntun kepada kebenaran. Semua setuju dengan usulan Saka. Kini mereka sibuk membersihkan gubuk tersebut, sekaligus memperbaiki beberapa bagian yang sudah rusak agar layak untuk ditempati. Atapnya masih cukup baik, dindingnya meskipun sebagian sudah lapuk, tetapi masih cukup layak. Hanya saja tanah yang menjadi lantainya berlumut dan tumbuh liar. Beberapa rumput di sela-sela di beberapa bagian. Tak butuh waktu lama gubuk tersebut sudah bersih dan siap untuk ditempati. Saka meletakkan ransel yang ada di punggungnya dan mengambil tikar lipat dari daun pandan yang diletakkan di atas ranselnya. Dia sudah menduga bahwa tikar tersebut pasti akan bermanfaat dan sekarang terbukti. Lantai yang cuma tanah tentu tidak nyaman untuk diduduki. Oleh karenanya, dia menggelar tikar berukuran cukup lebar tersebut di atas lantai tanah yang sudah dibersihkan. Kini saatnya seluruh rombongan benar-benar beristirahat. Beberapa orang rebahan, bahkan ada yang sampai terlelap akibat kelelahan. Termasuk Kiai Haryo. Dia yang sudah lama tidak berlatih dan harus mendekam di penjara membuat fisiknya mudah lelah. Selain itu, mereka sudah terbiasa kekurangan makan sehingga tidak merasakan lagi rasa lapar meskipun belum makan apapun sejak bangun tidur tadi. Kiai Haryo tiba-tiba duduk tegak dan memandang satu persatu orang yang berada di dalam gubuk. "Ada apa, Kiai?" tanya Umi Siti heran dengan tingkah suaminya. "Saka, Panji, Kasman, dan tadi kemana? Kenapa tidak ikut istirahat?" Saka sama Panji kembali ke padepokan untuk menyelamatkan Wuri. Sedangkan Kasman dan Tardi berkeliling di hutan jati untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Terang Umi Siti, "Kenapa mereka tidak pamit kepadaku? Tadi mereka hendak pamit, tetapi Kiai tertidur dan terlihat sangat lelah membuat mereka sungkan untuk membangunkannya. Mereka berpesan kepadaku meminta restumu agar jalan mereka dimudahkan," ucap Umi Siti hati-hati. Dia takut suaminya marah. Tetapi Kiai Haryo tidak marah, dia bisa memahami situasinya. Ya sudah, semoga saja Allah melindungi mereka dan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Kiai Haryo berdiri lalu berjalan di sekitar gubuk untuk mencari ranting-ranting pohon jati yang jatuh. Dikumpulkannya ranting-ranting tersebut. Tujuannya agar jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan kayu bakar mereka tidak lagi sibuk mencari dan tinggal memakai. Itulah Kiai Haryo. Dia tidak segan turun tangan langsung daripada sekedar menyuruh orang lain. Meskipun itu anak buahnya. Tak berselang lama, Kasman dan Tardi datang dengan membawa standan pisang hutan yang sudah matang. Saat seluruh rombongan sudah bangun, mereka menikmati pisang tersebut sebagai pengganjal perut.
Meskipun harus pandai-pandai membuang biji-biji kecil yang terdapat di dalam pisang, mereka bersyukur. Setidaknya mereka tidak kelaparan. Saka dan Panji beriringan berjalan menuju padepokan. Langkah mereka sangat kuat meskipun sudah berjalan cukup lama. Fisik yang terlatih dan tekad yang kuat membuat keduanya tak merasakan lelah sedikit pun. Selain menyelamatkan Wuri, Panji juga hendak menepati janjinya untuk menjemput Lastri. Entah kenapa perasaannya tidak nyaman membiarkan Lastri yang selama ini selalu berkorban untuknya tinggal di dalam padepokan. Mereka sudah sampai di padepokan, tetapi tidak langsung masuk lewat jalan biasanya karena khawatir jika tempat tersebut dijaga oleh pasukan Kisuro. Panji memilih memanjat pagar bambu dari arah lain untuk melihat ke dalam padepokan. Sementara Saka mengawasi keadaan di luar padepokan kalau tiba-tiba kedatangan mereka diketahui pasukan Kisuro. Aman, ucap Panji sambil memberikan kode dengan menyatukan jari telunjuk dan jempol hingga membentuk lingkaran, sedangkan 3 jari yang lain dibiarkan begitu saja. Saka memanjat pagar bambu dan mengikuti langkah Panji masuk ke dalam padepokan. Seperti biasa, Panji melempar 3 buah batu ke kamar Lastri. Tak berapa lama Lastri keluar dengan menggendong sesuatu di balik punggungnya menggunakan kain jari. Terima kasih, Mas Panji tidak melupakan janji Mas untuk menjemputku, ucap Lastri begitu sampai di samping Panji. Aku bukan tipe orang yang suka mengingkari janji, ucap Panji tegas. Iya Mas, aku tahu. Ayo cepat kita keluar karena sebentar lagi anak buah Kisuro akan menggeledah seluruh area padepokan. Tadi Mbak Yuni memberitahu kepadaku. Dia tahu bahwa aku mata-mata Kiai Haryo dan menganggap ini berita penting. Katanya Kisuro sedang mencari dalang di balik kaburnya Kiai Haryo, ucap Lastri kemudian. Tapi, bagaimana dengan Wuri? Saka akhirnya bersuara. Dia sangat khawatir keadaan Wuri. Menurut berita yang bisa dipercaya, Wuri sekarang berada dalam tawanan Kisuro. Tetapi dia ditempatkan di sebuah kamar yang bagus dan diperlakukan dengan baik. Kita tidak mungkin bisa langsung menyelamatkan sekarang. Kita butuh strategi, ucap Lastri lagi. Kalau begitu, sekarang kita keluar dan kita pikirkan langkah yang paling mungkin untuk menyelamatkan Wuri. Panji berkata dengan sungguh-sungguh agar Saka yang kelihatan bimbang tidak salah melangkah. Dia tahu sahabatnya itu pasti merasa sangat khawatir akan keadaan Wuri. Tetapi jika mengikuti perasaannya, bisa jadi rencana mereka akan berantakan. Panji kemudian mendorong Saka yang tidak segera bergerak, agar mereka bertiga bisa segera keluar dari area padepokan yang sangat rawan. Nanti setelah berada di luar padepokan dan bersembunyi di tempat yang aman, barulah dia akan mengajak Saka untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan Wuri. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.